Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan ide bisnis kami dengan judul Pemanfaatan limbah tekstil untuk keberlanjutan lingkungan. Di sini kami beranggotakan Yaris Hernanda Nugraha, Muhammad Faiz Himawan, Galang Setia Yudana, dan saya sendiri Eva Puspita Dewi. Apa itu limbah tekstil? Limbah tekstil merujuk pada sisa yang dihasilkan selama proses produksi, konsumsi, atau pembuangan produk tekstil. Limbah tekstil menjadi isu lingkungan yang sangat penting karena adanya industri fashion dan tekstil. Masalah: melihat dari produksi tekstil global meningkat 2 kali lipat antara tahun 2000 hingga 2015, sekitar 53 juta ton serat tekstil diproduksi setiap tahunnya. Namun segitu besarnya jumlah produksi hanya 36% dari total pakai yang dimilikinya. 73% sisanya tidak terpakai dan berakhir sebagai limbah tekstil. Lebih dari 60% pakaian yang dibuang berakhir di TPA. Hal ini tentunya berdampak buruk terhadap lingkungan, mengingat produksi tekstil dan pakaian menyumbang sekitar 10% dari jejak korban global. Tujuan: mengurangi jumlah yang masuk ke tempat pembuangan sampah. Pemanfaatan limbah tekstil di rumah tangga merupakan langkah praktis dalam menciptakan kesadaran akan pentingnya kontribusi pada pelestarian lingkungan. Solusi: proses daur ulang, mendorong praktik daur ulang dan pemrosesan limbah tekstil untuk mengubah limbah menjadi bahan baku baru. Pakaian berbasis daur ulang, mendorong produksi pakaian dari bahan daur ulang atau menggunakan teknologi daur ulang tekstil. Oke, selanjutnya ada jenis limbah. Di sini contohnya ada pakaian tidak terpakai, selimut dan spray, handuk dan kain lap, gorden dan tirai, taplak meja, bantal hias dan karpet, sepatu dan sandal, dan terakhir tas, bantal dan sarung bantal. Selanjutnya ada pembuangan tekstil. Ada berbagai cara dalam penanganan limbah tekstil. Dalam kasus pakaian yang masih layak pakai dapat didonasikan pada amal atau organisasi tertentu. Hindari pembuangan limbah di tempat pembuangan sampah biasa. Buang tekstil yang tidak dapat didonasikan ke fasilitas daur ulang tekstil. Di sini ada dampak lingkungan. Yang pertama, pencemaran air dan tanah. Proses pewarnaan dan pengolahan tekstil sering menggunakan bahan kimia yang berpotensi mencemari air dan tanah jika tidak dikelola dengan benar. Jika limbah tekstil dibuang di tempat pembuangan sampah biasa, bahan kimia tersebut dapat mencemari lingkungan. Yang kedua, pembuangan limbah di tempat pembuangan sampah. Jika limbah tekstil rumah tangga tidak didaur ulang, seringkali dibuang ke tempat pembuangan sampah. Hal ini dapat menciptakan tumpukan limbah tekstil di tempat pembuangan, memerlukan ruang yang besar dan dapat mencemari lingkungan sekitar. Selanjutnya ada strategi akuisisi dan retensi yang akan dilakukan. Strategi akuisisi, kami akan menggabungkan kampanye iklan online dan offline, menyediakan diskon eksklusif untuk pelanggan baru, memanfaatkan pemasaran konten guna meningkatkan kesadaran merek, serta menjalin kemitraan dan mensponsori acara guna meningkatkan visibilitas di pasar. Strategi retensi, kami akan menyelenggarakan program keanggotaan yang melibatkan diskon eksklusif untuk pelanggan setia, menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan solutif, menjaga komunikasi terus-menerus melalui email, media sosial, atau platform lainnya, serta memberikan penawaran khusus dan eksklusif kepada pelanggan yang sudah ada. Di sini ada logo bisnis yang bernama Sauli.
Selanjutnya, alasan memilih model bisnis ini, memilih model bisnis pemanfaatan limbah tekstil rumah tangga untuk berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan menjawab tantangan dalam industri tekstil. Dengan fokus pada daur ulang dan kreativitas dalam penggunaan kembali tekstil bekas, bisnis ini tidak hanya membantu mengurangi jumlah tekstil yang mencemari lingkungan, tetapi juga memberikan solusi terhadap masalah lingkungan yang semakin mendesak dengan memperdayakan konsumen untuk memilih produk berkelanjutan. Model bisnis ini menjadikan peran penting dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Is. Nah, selanjutnya di sini ada BMC atau Business Model Canvas. Business Model Canvas dari Saulik sini, yang pertama lagi partnernya itu ada supplier limbah tekstil, jasa antar barang, bantuan marketplace. Key activitiesnya ada pengambilan, pengolahan, produksi, pemasaran. Key resource-nya ada limbah tekstil, alat penunjang membuat produk, barang yang disesuaikan minat customer. Value proposition-nya ada produk, desain kreatif, inovasi teknologi. Customer relationship-nya ada komunikasi buat orang royong, promo awal bulan, konten media sosial. Channel-nya ada media sosial, online shop, toko retail, dan website. Customer segment-nya itu ada ibu rumah tangga, pelajar, dan cost structure-nya ada biaya daur ulang, biaya produksi, biaya pemasaran. Revenue stream-nya subscription fee, penjualan gas. Di sini ada BPMN-nya itu atau alurnya. Pertama dimulai dari supply-nya itu mengambil limbah tekstil, pemisahan dan prosesan, apakah sesuai atau tidak. Jika sesuai, produknya diintegrasi, setelah itu dipasarkan dan dijual, terus setelah itu dikirim, setelah itu di pemantauan dampak lingkungan, setelah itu dievaluasi lah. Selanjutnya ada inovasi bisnis yang akan dilakukan. Menyediakan platform online untuk pemanfaatan tekstil, menawarkan jasa layanan pengambilan sampah tekstil dari rumah tangga atau pabrik tekstil, membangun pusat kreativitas daur ulang yang berfungsi sebagai ruang kerja bersama bagi desainer, seniman, dan inovator untuk menciptakan produk baru limbah tekstil. Salesforce Automation adalah sistem yang dirancang untuk membantu otomatisasi dan meningkatkan efisiensi proses penjualan dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari Salesforce Automation adalah mengotomatisasi berbagai tugas administratif dan operasional terkait dengan kegiatan penjualan, sehingga tim penjualan dapat fokus pada aktivitas yang lebih strategis dan produktif. Nah, untuk simulasi SFA akan dijelaskan oleh Galang. Baik. Langkah pertama yang akan kita lakukan itu adalah membuat produk yang akan dijemput. Lalu di sini kita bisa membuat dengan menekan tombol new. Lalu kita beri nama produk yang akan kita jemput itu. Di sini kita beri nama limbah tekstil. Lalu di sini hanya bisa kita beli, matikan, checklist untuk hanya bisa kita jual. Lalu tentukan di sini tipe produknya itu adalah storeable product. Lalu untuk invoicing policy-nya kita tentukan kuantitinya akan bertambah apabila produknya telah dikirimkan. Lalu di sini untuk sell price-nya sendiri
Karena ini produknya untuk kita beli, jadi kita 0 saja. Kan kita boleh kasih harga 1.500. Oke. Lalu apabila sudah, kita bisa update quantity-nya. Namun karena di sini kita sifatnya melakukan penjemputan, maka sampah limbahnya bisa kita ambil dari proses CRM, bukan dari pembelian. Jika sudah, kita bisa lihat dulu di produknya. Oh, belum. Baik. Kita nolkan saja di sini. Bila sudah, kita bisa update quantity dulu. Kan satu saja di sini. Apabila sudah, kita bisa cek produknya apakah sudah masuk ke sini. Nah. Oke, jadi produknya tidak ada di sini karena produk hanya bisa dibeli, dibeli bukan untuk dijual. Jadi produk itu harus kita dapatkan dari supplier terlebih dahulu agar masuk ke dalam inventory. Untuk itu kita bisa pindah ke CRM. Lalu di sini kita bisa generate new pipeline. Di sini kita bisa masukkan organisasi atau supplier kita. Itu misalnya kalau rumah tangga, sampah dari rumah tangga kita bisa beri nama pemiliknya. Namun kalau supplier adalah sebuah perusahaan, kita bisa memasukkan nama perusahaannya. Di sini kita bisa kita anggap saja supplier kita dari sebuah perusahaan besar. Kita contohnya PT Jaya Abadi. Salah. Ya sudah, kita create di sini PT Jaya Abadi. Lalu untuk emailnya kita bisa tentukan sesuai kebutuhan. admin@jayaabadi.com. Contohkan saja seperti ini. Lalu untuk nomor teleponnya bebas. Lalu di sini kita bisa tentukan expected revenue-nya di sini. Kita tentukan saja misalnya 1 juta. Apabila sudah, add. Lalu kita bisa tambahkan lagi. Misalnya ini adalah sampah rumah tangga. Kita beri nama supplier kita, misalnya
Em, untuk emailnya sendiri kita bisa beri nama seperti ini. Lalu di sini kita kasih revenue-nya misalnya 250.000. Jika sudah, angka dari revenue akan tergenerate di sini. Jadi di sini kita punya dua opportunity yang akan menjadi supplier kita. Namun karena kita harus melihat dari jumlah revenue yang paling besar, kita bisa menentukan skala prioritasnya. Nah, dari sini kita bisa tentukan yang ini high, sedangkan yang ini kita bisa tentukan ini very high karena kita harus mendahulukan revenue yang tertinggi. Apabila sudah, nanti admin akan mengkualifikasi mana yang harus diprioritaskan. Pada sini kita akan prioritaskan PT Jaya Abadi. Untuk itu kita bisa geser ke sini. Lalu setelah dikualifikasi kita bisa tentukan jadwal untuk menghubungi suppliernya melalui email saja karena ini perusahaan. Kita bisa beri nama penjemputan limbah. Apabila sudah, kita schedulekan. Jika sudah dijadwalkan dan sudah mengirimkan email, kita bisa beri tanda sebagai mark as done. Lalu kita bisa klik done. Lalu setelah itu kita bisa pindahkan ke proposition. Di sini kita dapat menentukan jadwal penjemputan limbah ke lokasi. Kita jadwalkan itu pada tanggal misalnya tanggal 13. Lalu kita jadwalkan. Apabila sudah, kita bisa tandai sebagai mark as done. Kalau sudah, kita bisa pindahkan ke font. Di sini kita akan melakukan penjemputan. Lalu kita buat new quotation. Customer-nya kita tentukan tadi PT Jaya Abadi. Lalu untuk tanggalnya kita bisa tentukan di tanggal 13 mungkin tadi. Lalu kita bisa tentukan pembayarannya itu pembayaran langsung. Lalu kita tentukan produknya, produk apa yang akan kita jemput. Di sini kita tidak perlu mengetik ulang, kita hanya perlu klik drop down-nya, kita kita bisa bikin produknya dulu. Teks.
Jika sudah, kita tentukan harganya itu um, 10.000 per kilonya. Lalu kita tentukan jumlah yang akan kita jemput itu kita masukkan dalam satuan kilo, itu 100 kilo. Jika sudah, bisa kita confirm saja. Kita geser dulu di sini. Lalu kita akan mengonfirmasi melalui email bahwa kita sudah merencanakan penjemputan. Kita bisa tunggu dulu di sini loading. Lalu kita di sini akan mengirimkan email mengenai penjemputan. Di sini kita juga bisa custom emailnya di sini. Lalu di sini ada subjeknya. Ini ada PDF-nya juga yang akan dikirimkan. Lalu kita bisa klik send untuk mengirim email tersebut. Setelah adanya konfirmasi, sebentar. Di sini kita butuh alamat. Kita masukkan alamatnya dulu. Sudah, kita bisa add untuk menambahkan alamatnya. Sebentar.
Saya bisa bikin new quotation dulu. Sebentar. Kita kembali ke yang tadi. Lalu kita di sini bisa membuat invoice untuk mengirimkan invoice kepada supplier. Lalu setelah itu kita bisa mengirimkan sebentar. Kita confirm. Register payment. Kita bisa memilih pembayarannya melalui apa. Kita bisa melalui bank atau bisa melalui cash. Kita tentukan pembayarannya di tanggal 13. Kita create payment. Oke. Jika sudah akan muncul label paid yang tandanya sudah dibayar. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.